Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-32. Kali ini gue sama Sigma, cuman berdua aja. Untuk teman kita yang dua lagi nggak bisa hadir, yakni dia sama Julio. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak resesi ekonomi ke kehidupan kita secara personal ya. Iya, Maya? Ya secara Ya, pengalaman pribadi kali ya. ya pengalaman pribadi juga. Nggak Ah, apa-apa, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita mulai. Resesi kita pertama bahas mengenai apa sih resesi ekonomi itu? Resesi ekonomi adalah mundurnya ekonomi atau bahasa teknisnya itu pertumbuhan ekonomi kita itu negatif 2 kuartal berturut-turut. Jadi ya resesi ekonomi itu tadinya misalnya si suatu perekonomian suatu negara misalnya nilainya 1 miliar US dollar tadinya, ya kan Mak? Nah, ah, kemudian pada saat ini kan tadinya tuh 1 miliar US dollar tuh pada saat tahun 2019. Nah, pas kuartal 1 2020 itu minus 5% gitu misalnya. Jadi dari 1 miliar US dollar berkurang 5%. Terus pas kuartal 2-nya lagi minusnya lebih parah, minus 10%, ya berarti lebih kurang dari 1 miliar US dollar lagi. Jadi simpelnya seperti itu, dan resesi ekonomi itu ya sebenarnya semuanya mundur gitu. Semua kegiatan ekonomi yang kita hasilkan selama ini tuh mengalami kemunduran, bukan perlambatan lagi. Jadi yang tadinya ah. 10 jadi tinggal 5 gitu. Iya kan, Mbak? Mm-mm. Kalau Jadi perlambatan ya ya. intinya sih hmm, pendapatan berkurang, ya pengeluaran juga otomatis berkurang sih gitu Nah, aja ya. iya, gampang kayak gitu. Misalnya kan sebelumnya Ah, kalau tadinya 10 jadi 5. Kalau misal perlambatan itu kan misalnya tadinya 10 tumbuhnya misalnya 5%, jadi tinggal 2%, jadi 10 jadi 11. ah, Enggak 10 enggak 15 gitu. Kalau emang resesi ya mm, jadi 10 jadi 5 gitu. Kasarnya kayak gitu. oh, Dan contoh ya resesi masih growth tapi cuma ah, melambat. masih ya melambat. Ah, Nah, ini contohnya itu adalah Oke. resesi ekonomi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat resesi kan tadi teorinya adalah bahasa teknisnya adalah ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Dan Amerika Serikat ini adalah Mm, contoh sempurna yang menggambarkan resesi ekonomi. Di kuartal pertama 2020 ekonomi minus 5%. Dan di kuartal kedua ekonomi minus 32,9%. Itu deep banget sebenarnya. mm. Dan kalau kita lihat, Iya, bukan ada ini lagi ya, apa 32% tuh gila sih. 32. 32% coy. Itu gila banget sih. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini Makanya. hmm, si ekonomi Amerika Serikat ini kan sebenarnya dari 2,9, 3,9, 3,8. Nah, ini mulai mengalami perlambatan nih. 2,7, 2,1, 1,3. Nah, ini Mm, namanya perlambatan ekonomi. Pada saat akhir kuartal lagi dia accelerating lagi 2,9. Terus dia melambat lagi, naik lagi, turun. Nah, yang puncaknya itu adalah di kuartal pertama 2020 dan kuartal kedua 2020, dan mereka resmi mengalami resesi Amerika Serikat. Dan bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia sendiri sampai saat ini, sampai kuartal kedua 2020 belum mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi yang negatif baru terjadi di kuartal kedua tahun 2020, yakni pertumbuhannya minus 5,32%, sedangkan di kuartal pertama masih tumbuh 2,97%. At least udah melambat setengahnya ya iya. dari melambat dari sebelumnya 5%-an tinggal 2,97, kemudian mengalami penurunan ekonomi 5,32%. Jadi Indonesia sampai dengan kuartal kedua 2020 belum resesi. Tapi ya Mbak ya, Apa tuh? tapi kan sebenarnya di kuartal ketiga kemungkinan kita resesi itu sebenarnya udah hampir pasti ya nggak sih Mbak? Menurut lu gimana? Iya, heeh, heeh. Udah Iya benar-benar sih benar orang belum membaik juga gitu kan. iya, ya Makin ya COVID-nya tuh makin ini loh, makin banyak yang korban aja kena, iya gitu. betul, makin banyak yang Heeh, kena, korbannya terus bertambah, nggak melandai-melandai. Kita heeh. belum masuk fase ini ya, fase kedua ya. Ini masih Kita nggak fase-fase ada pertama. fase-fasean. Kita nggak ada Udah lanjut fase-fasean, aja terus. lanjut aja terus. Kita nggak ada Heeh. fase-fasenya. Kalau di negara lain kan ada fasenya tuh. Dia udah Iya, gelombang sempat pertama, melandai gitu naik, terus kan. melandai, turun, 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 terus masuk gelombang kedua.
Nah, kita dari awal Maret sampai detik ini ya terus gelombang pertama, nggak ada gelombang keduanya. Iya. Ini kalau ibaratnya reksadana cuan terus kali ya, kalau Iya, grafiknya iya naik terus. grafiknya naik terus. Cuman ya unfortunately ini sesuatu yang nggak menyenangkan sih, sesuatu yang buruk bahkan dikatakan Iya, bahwa ini penyakitnya nambah musibah. terus, orang yang sakit nambah terus. Dan Mhm. selanjutnya, nah sebenarnya dampak resesi ke kehidupan kita tuh apa sih? Nah mungkin dari lu dulu Mbak, sebelum kita bahas yang gue bikin, coba deh lu dulu, apa sih Aduh, menurut lu apa nih? dampak yang lu Dampak rasain selama resesi. ini? Iya, dampak yang lu rasain selama ini. Kalau gue pribadi sih Apa apa ya? ya, Ah, susah cari kerja sih, intinya itu. nah itu benar, Susah cari itu kerja, benar. susah cari kerja. Ah, Terus gue nggak bohong, biasanya itu ya, biasanya kalau gue mhm, pribadi ngelamar job street atau di mana itu biasanya mhm, dari ah. lima resume atau 5 CV yang gue lempar pasti ada yang manggil 2 3, pasti ada yang manggil. Itu Oh nggak bohong, iya, itu pasti ada yang manggil. ah, Maksudnya ah. udah dengan pengalaman kerja yang lumayan ya, maksudnya itu pasti ada yang manggil. Nah sekarang Mhm, karena ada apa sih, ya perusahaan juga banyak yang gulung tikar segala macem, usaha juga sulit, industri keuangan juga lagi parah-parahnya sekarang, asuransinya jeblok, kemudian perusahaan sekuritasnya juga bermasalah, perusahaan aset manajemen juga bermasalah, asuransi juga bermasalah. Jadi benar-benar kehilangan daya tawarnya gitu loh untuk perusahaan-perusahaan di industri keuangan, nah kecuali iya. perbankan ya. Iya nggak, Mbak? Bener sih, dan karena kita juga emang bekerja langsung di bidang pasar modal, jadi lebih berasa aja gitu dampaknya. Iya, Gue sendiri kan sekarang ya emang lagi di rumah aja gitu kan, iya, beneran di rumah gitu. Terus hmm, istilahnya kayak udah nge-share ke banyak, apa namanya, lowongan pekerjaan gitu juga. hmm. Mereka sih buka, cuma kayaknya, kayak nahan rekrutmen dulu gitu loh. Ya Nah, buka-buka aja. Cuma nggak tahu kenapa, itu gue udah lebih dari 30 dan emang nggak ada sama sekali lanjut sampai kayak interview gitu. Ya nggak iya. tahu sih, entah emang saingannya yang makin banyak juga atau mungkin ada yang kurang dari CV gue juga, ya nggak tahu. Yang jelas sih emang, apa namanya, peluang buat mendapatkan pekerjaan baru sih lebih sulit gitu. Iya, emang lebih sulit sih, nggak segampang Heeh, yang lalu-lalu lah ibaratnya. Di LinkedIn heeh juga heeh. biasanya orang kan banyak tuh. Kalau misalnya LinkedIn kita Oh bagus, LinkedIn, iya ya betul LinkedIn, betul. LinkedIn kita bagus kan biasanya orang nyarinya di LinkedIn gitu, di chat. Mbak, masih mau ini Heeh, nggak atau apa nggak? Atau Mas masih mau ini nggak? Mau ada kita ada kesempatan nih. Biasanya kayak gitulah. Makanya LinkedIn juga perlu iya diperbaikin sih betul. sebenarnya. Itu yang salah satu Heeh membantu kita heeh, meraih pekerjaan juga. heeh heeh. Nah, Iya LinkedIn sih. terus yang kedua itu adalah bagi pekerja itu kenaikan gaji sama bonus nggak bakal ada sih di 2021 itu aja. Itu udah pasti tuh. Hampir pasti. Udah Heeh, pasti. Lu nggak bakal naik gaji, lu nggak bakal dapat bonus. Kalau heeh, perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah ya, perusahaan menengah ya biar menengah biasa lah itu udah nggak bakal ada deh. Perusahaan besar pun mhm, juga lihat-lihat. Iya nggak, Mak? Perusahaan besar juga lihat-lihat heeh, betul. perusahaannya masih untung apa enggak, segala macam. Kan ada perusahaan besar yang ngalamin kerugian tuh ada perusahaan besar yang ngalamin kerugian. Mhm, Terus banyak. banyak banget. Terus perusahaan yang perusahaan besar tapi masih bisa bertahan tapi labanya turun 50%, labanya turun 40%. Ya mau gimana, itu keadaannya kayak gitu. Jadi ya pasti juga si perusahaan juga mikir nggak mungkin dia bisa naikin gaji secara fantastis gitu dan dia juga nggak mungkin bisa bagian bonus secara fantastis. Kalaupun ada kenaikan gaji sama bagian bonus, pasti jumlahnya di Mhm, bawah standar gajinya mereka ya, Maya. iya biasanya sih. Biasanya kayak gitu. Heeh. Kalau itu Oh ngomong-ngomong gaji sama bonus, mm, tapi ini emang emang gara-gara Covid juga sih, iya iya. selain karena merugi gitu kan. Kan Mm. biasanya tahun-tahun kemarin kayak ada outing kantor gitu Ah, kan. iya iya tahu 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 tahu. Sekarang udah Cuma kagak ya, ada. kagak ada. Dan nggak mungkin ya, soalnya kan Ya pandemi ya, nggak sebenarnya mungkin.
Nah, pandemi juga, heeh. Nggak mungkin. Selain karena emang merugi gitu kan. Iya, yang bedain krisis ini sama krisis sebelumnya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya, benar. Kalau di Beneran nggak krisis bisa. tahun sebelum-sebelumnya di 2008, terus Heeh, tahun 98, ya emang mhm, 98 tuh parah banget sih ya, itu parah banget, parah separah-parahnya. Tapi at least orang masih bisa keluar heeh, rumah gitu loh. Orang masih bisa keluar mhm. rumah, masih bisa belanja segala macam. Sekarang kan, Kegiatan gitu. iya kegiatannya masih ada itu. Sekarang kan emang di nggak semua aktivitas ekonomi beraktivitas secara normal kan. Mall aja sepi banget, gila. Iya. Gue pernah ke mall sekali kalau nggak salah, atau gue lupa hari Mmm, apa itu. Itu bener-bener orangnya bener-bener sepi. Yang ini, itu yang belanja, weekend? enggak itu nggak weekend sih, weekdays itu kebetulan. Heeh, Itu bener-bener sepi sih. mmm, At least gue datang heeh sana heeh, sore ya, udah jam berapa ya, udah jam 5-an atau ya pas udah jam pulang kantor lah ya. heeh heeh. Itu juga orang Iya, ya heeh. sepi banget sih. Bahkan parkiran pun juga nggak serame kayak yang biasanya gitu loh. Normal kan orang parkiran tuh Heeh pasti heeh. parkiran motor, mobil itu pasti rame di dalam mall. Ini enggak. Iya. Di samping mereka juga tutup cepet kan, jam 7 Iya, atau jam 8 iya, gitu. tutupnya juga lebih cepat. Tapi sekarang kayaknya udah normal deh, Mbak. Heeh. Sekarang udah mulai normal lagi Nah, yang itu dia. tutupnya. Maksudnya gue cuma lihat di berita sih ya, Heeh. emang kegiatan tuh kayak udah hampir normal, cuma ya penyakitnya malah nambah Makin terus nambah gitu. terus. Iya, Contohnya kayak heeh, gue ke Mitra 10 lah gitu. Itu gue heran ya, ekonomi kan lagi kayak begini heeh, ya. Orang mah belanja heeh. bahan bangunan belanja aja, Mak. Buset. Gue juga bingung. Mak gue juga bingung, Mak. Heeh, Ini orang duitnya dari mana ya, Nek? Mak gue juga heeh, sendiri heran gitu loh. Ini kan lagi kayak gini ya. Wah, duitnya dari mana ya? Mak gue juga heran. Gue datang ke Mitra 10 karena gue mau benerin rumah sewaan gue gitu loh. Ya itu at least gue heeh, emang buat ini kan, emang buat mau disewain kan rumahnya, makanya dibenerin. Ya gue nggak tahu mhm, ya orang-orang lain itu belanja emang karena mau benerin rumahnya atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman kemungkinan besar sih dia emang benerin buat rumahnya pribadi tuh. Soalnya yang datang bener-bener banyak banget untuk yang benerin rumah di Mitra 10 di oh, Pondok tapi Aren. karena ini juga sih mungkin, karena WFA ya. udah ud selain WFH kayak udah ini loh, kayak apa namanya, cuaca tuh emang lagi Mendukung panas-panasnya juga, buat heeh, benerin mendukung, sesuatu gitu. heeh. Iya sih, kemarin soalnya bokap gue juga nahan-nahan kan, sebenarnya perlu dari Maret, tapi baru terlaksana tuh sekitar bulan Mei gitu kan, yang udah Hmm, nggak terlalu, apa namanya, hujan. hujan gitu. Hmm. Heeh, Ya itu sih yang bikin salah satu yang bikin gue heeh, heran gitu. Terus juga banyak mhm. yang kayak udah kita bahas di episode kemarin juga banyak hobi-hobi baru lah, tanaman hias lah, ikan Iya cupang bener, lah, banyak kopi baru. sepeda lah, banyak hobi baru kan. Sebenarnya ya Heeh, ya di sisi lain emang jatuh, tapi ada juga pengusaha yang diuntungin dari keadaan kayak gini gitu loh. Maksudnya bukan keuntungan yang kayak gimana-gimana ya, mhm, karena emang mungkin orang bosan atau gimana. heeh, Terus yang ketiga iya, juga heeh, pekerja baru juga kemungkinan dapat gaji di bawah standar. Ini ada kemungkinan kayak gini loh, maksudnya. Dia fresh graduate gitu bisa maksud jadi gue. sih, Fresh graduate, dia mau kerja. mhm, Misalnya UMR Jakarta taruhlah 4,3 juta atau 4,5 juta lah. Jadi bisa aja dibayar, udah ya kamu gaji 4 juta mhm, dulu, kondisi lagi pandemi atau gimana. Bisa aja kayak gitu. Pasti ya bisa sih, si pekerja baru tuh, ya daripada gua nggak kerja, ayo mau ngomong apa? Di tempat bener, lain nyari susah. Ya udahlah, ambil aja take it aja udah. Daripada nggak ada duit sama sekali ya kan? iya ambil dulu, Iya, heeh daripada heeh, nggak ada duit sama sekali. Pekerja baru ya kemungkinan ya udah hajar-hajar aja dulu. Ntar kalau misalnya ekonomi udah pulih apa segala macem, kalau mau pindah ya gampang. Yang penting at least gue kerja dulu itu loh. Itu yang, iya, yang penting ada pemasukan dulu, nah betul. Itu yang sebenarnya orang-orang pikirin sih yang nggak kerja selama ini itu ya. Ya gue ngerti sih rasanya berat banget nggak punya kerjaan. Itu gue ngerti banget sih. gue Pusing santai coy, banget di rumah. pusing coy. Iya sih, gue Ada, sebenarnya ya tabungan sih yang ini. iya cuman ya, Kalau mm, ya mau gimana ya, tapi harus biarpun kita di rumah ya mau gak mau ya kita harus, ya kita emang terima keadaan, terus kita juga ya berdoa segala iya, macem. heeh. Kita juga yang penting ada kegiatan aja sih, karena kita bisa trading atau segala macam. Atau punya hobi lain kan kayak lo bikin puzzle segala macam.
Iya tuh, oh iya sih sama mulai trading lagi sih. Iya kan, itu Paling nggak yang tune in di market gitu. tune in-nya ya itulah, misalnya ada kegiatan lah, maksudnya kita nggak bosan-bosan amat itu loh. Terus juga Hmm, yang keempat ini terkena PHK, pengangguran naik. Itu udah pasti lah. Banyak orang yang pasti di banget PHK. sih. Gue Oh, jumlahnya kurang tahu berapa. Yang jelas PHK massal itu udah terjadi dan pengangguran juga naik. Terus yang terakhir pengusaha atau perusahaan itu bangkrut. Itu ya itu udah nggak usah diomongin lagi deh. Terutama yang urusan agama ya. Maksud gue kayak umroh, haji. Apa oh, kabarnya coy? travel ya. Ya travel, apa kabarnya coy? Indonesia Mm-mm. itu beneran rajin loh, tiap bulan, tiap hari itu ngirimin jamaah ke Arab Saudi buat umroh segala macam, itu rajin Indonesia. Dan bisnis untuk Oh, umroh dan haji itu, wah bagus itu bisnisnya. Karena orang Indonesia kan dia oke lah ada paket umroh, tapi ada jalan-jalannya misalnya ke Yordania, ke mana misalnya oh, ke Palestina jalan-jalan atau ke oh daerah iya. ke ini ke Turki misalnya itu ada jalan-jalan yang paket kesananya gitu jadi setelah dia umroh Iya dia benar. jalan-jalan lagi itu kan sebenarnya kan beneran enak kan buat buat pengusaha-pengusaha travel itu sekarang orang nggak bisa kemana-mana perusahaan airlines juga ruginya gila-gilaan kan Oh, itu yang benar-benar iya, resesi yang kita rasain iya. sih itu tapi yang Tarik di benar-benar kata tuh. iya yang di depan mata tuh itu sebenarnya yang tapi yang benar-benar kita rasain sih ya itu sih apa kita bakalan nggak naik gaji bakalan nggak dapat bonus kecuali PNS PNS pun dapat bonusnya cuma gaji pokok loh gaji pokok bonusnya Hmm, itu biasanya tuh sama tunjangan ya biasanya dan ini cuma gaji pokok dan gaji pokok PNS tuh karena nggak naik-naik selama 5 tahun kemarin cuma naik cuma sekali doang itu berasa banget paling cuman mereka tuh gaji pokok tuh cuma 1 juta 1,5 juta 2 juta 2,5 juta gaji pokok kan segitu doang jadi ya kalaupun mau dibelanjain ya oh, multipliernya sih ya ada ya cuman mereka pasti kalau yang misalnya gaji pokoknya rendah pasti mereka lebih milih bayar utang terlebih dahulu baru dia belanja. hmm. Nah Tapi sebenarnya syukur-syukur kagak di ini sih. ya Kagak dipotong gajinya ya gitu. itu betul kayak gue pribadi kan gue misalnya gaji gue dipotong tapi dipotongnya masukin ke produk perusahaan gue gitu itu is okay lah. Oh, Nah terus kalau misalnya resesi ekonomi oke. berkepanjangan menjadi seperti krisis moneter di tahun 98. Kalau kita flashback lagi di tahun 98 itu benar-benar menyedihkan. Kenapa? Karena di tahun 96 ekonomi kita masih bisa tumbuh 7,8%. Ingat loh, ekonomi kita di tahun 90-an Hmm. itu tumbuhnya antara 5 sampai 7% waktu itu. Kemudian di tahun 97 mulai kelihatan ada yang salah sama ekonomi Indonesia. Karena perlambatannya lumayan parah dari 7,8% sampai 4,9%. Ini masih melambat loh ya perekonomiannya. Kemudian di kuartal pertama tahun 98, Oh, itulah mulai hal yang jarang terjadi di pemerintahan Orde Baru ya, maksudnya resesi gitu. Mulai minus 4,4% di kuartal pertama. Kemudian di kuartal kedua lebih gila lagi, minus 12%. Lu bayangin ya, kita minus 5% aja kayak begini. Gimana rasanya di tahun 98? Dia minus sampai 12,3% gitu loh apa ekonominya. ya? Eh, Kemudian di kuartal 3 lebih parah lagi, minus 18,4%. Dan kuartal 4 minus 19,5%. Ini benar-benar ini ya, maksudnya di kuartal 4 tuh gila ya. benar-benar 4 kuartal. 4 kuartal loh coy. Dan di Hmm. tahun 98 itu ekonomi kita minus 13,7%. Ini secara tahunan ya, minusnya Nah, 13,7%. bertumbuh berarti. Iya, betul. Oh, secara tuh. Oke, oke. Iya, secara tahunan. Hmm. Secara tahunan minusnya 13,7%. Karena ini kan secara kuartalan ya. Dan Mm-mm. itu tuh benar-benar ngebuat ekonomi Indonesia yang katanya udah siap lepas landas jadi kayak ngalami turbulensi terus jatuh lagi pesawatnya kayak gitu kan. Hmm. Ah, Terus di tahun 99 baru banget. iya di tahun 99 itu kan ekonomi kita tumbuh ya. Cuman tumbuhnya ya rebound lah Ah. dari minus ke 0,79%. Itu sebenarnya bagus banget sebenarnya. Ya nggak Mak? Lo bayangin ekonomi kita dari minus Mhm. 13% jadi 0,79% itu luar biasa bagus sebenarnya. Ekonomi kita naik 13% kira-kira seperti itu. Itu sangat bagus Iya, banget.
naik 14%. Iya, naik 14%. Ekonomi kita itu bagus banget sebenarnya. Di tahun 99 itu, kalau gue kan pernah bahas tentang ini kan, waktu Pak Habibie wafat kan gue bahas tentang ekonominya dia. Itu emang waktu itu tahun 99 itu Indonesia kebantu sama produksi pangan yang melimpah. Produksi Kuncinya di pangan dari yang dalam melimpah. negeri. Dari dalam negeri. Kuncinya di pangan. Waktu itu karena kita krisis, tapi rakyat kita masih bisa kenyang karena produksi kita cukup waktu tahun 99 itu. Untungnya. Entah kenapa cuaca di tahun 99 itu bagus banget. Produksi padi kita bagus, produksi pangan kita yang lain bagus. Jadi Indonesia tuh nggak perlu impor yang aneh-aneh. Dia manfaatin produksi dalam negeri segala macam. Kita makan dari dalam negeri. Jadi ekspor kita pun juga bagus waktu itu. Karena kita nggak perlu impor bahan pangan yang ini kita impor, tapi kita bisa hasilkan sendiri. Dan itu malah kita tahun 99 sempat ekspor. Seingat gue kita sempat ekspor. Itu yang bikin ekonomi Indonesia waktu tahun 99 itu selain ada pemilu ya, tampaknya jadi jadi kayak semacam turning point-nya Indonesia tuh 99 menurut gue. Menurut gue ya, turning point-nya tuh 99. Dan harus gue akuin Pak Habibie emang oke banget sih waktu itu, bener-bener perfecto lah waktu itu kalau gue bilang. Secara ekonomi ya, mungkin yang lain masih banyak kekurangan, kan waktu zaman Pak Habibie nggak mungkin nggak lepas dari kekurangannya. Cuma dari sisi ekonomi, selain ditolong sama produksi pangan kita yang bagus, sama dia emang ngeluarin kebijakan-kebijakan yang sampai sekarang pun kita bisa rasain manfaatnya gitu loh. Contohnya kayak pemisahan gubernur BI nggak jadi anggota kabinet, itu jadi independen. Itu salah satu warisannya sih yang sampai kita rasain pada detik ini ya. Terus ada undang-undang persaingan usaha. Terus ada lagi namanya ya itulah pokoknya di antara itu ngelahirin undang-undang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu dilahirin tahun 99 itu. Jadi ya itu sih. Berarti yang produksi pangan tadi bisa dicontoh kali ya buat kasus tahun ini gitu. That's right. Nah, makanya gue bingung ya. Sorry to say nih, pemerintah ini kan fokusnya infrastruktur ya. Banyak sawah yang dialihin jadi jalan tol segala macam. Nah, pas ada kayak begini, kita bingung, kita mau nanam padi di mana? Akhirnya dipilihlah Kalimantan. Menurut gue itu ya gimana ya? Kalimantan mah bukan tanah buat nanam padi sih menurut gue ya. Nanam padi mah tuh di daerah. Iya, tidak. Lahan katanya lahan gambut itu. Gue kurang paham juga. Tanahnya basah atau gimana. Jadi kurang bagus untuk produksi pertanian. Ya tanah yang paling bagus untuk pertanian ya di Jawa, di Sumatera, di NTB itu salah satu lumbung padi kita, NTB itu di Lombok. Sebenarnya itu yang perlu dikembangin sih. Dan teknologi pangan kita juga udah bagus sebenarnya udah. Gue lihat tuh kemarin di laptop si Unyil tuh waktu istirahat ini kan jam 12-an. Jadi emang udah ada teknologi padi yang bagus itu. Jadi padinya ditanam dulu di kayak semacam hidroponik gitu. Kemudian pas udah jadi tanaman padinya, terus digulung. Terus pas udah digulung dia tinggal pas di tanah tuh tinggal dibuka doang. Jadi masangnya pakai mesin mesin penanam padi segala macam, dia hasilnya bisa lebih cepat lagi. Dan gua nggak tahu ya kalau misalnya dan kalau misalnya teknologi pertanian itu dipakai di seluruh Indonesia, ada peningkatan lah. Itu sebenarnya ya membantu pertanian kita sebenarnya. Jadi nggak yang pakai cara konvensional yang nanam sendiri sampai pinggang pegel tuh, tahu kan lo yang mundur-mundur ke belakang atau? Jadi nggak pakai jadi nggak pakai cara itu lagi. Jadi caranya pakai mesin traktor tinggal ditanam itu dari klaimnya mereka itu bisa lebih cepat lagi sebenarnya. Ya harapan gue sih sebenarnya teknologi pertanian kita ditingkatin ya sebenarnya ya. Sayang aja gitu loh kalau misalnya kita punya lahan pertanian yang banyak tapi nggak dimanfaatin teknologinya. Sebenarnya kita bisa jadi produktif kalau misalnya caranya kayak gitu. Ya itu intermezzo aja sih, ide-ide kayak gitu. Ya sama satu lagi sih Mak. Bener sih, kayaknya persis sih kayak yang lo jelasin nih, gue pernah baca di reportnya Sekuritas Mana gitu ya, emang negara kita tuh ya emang utamanya dari pertanian gitu. Iya. Kalau mau bertumbuh. Iya. Makanya dulu si Pak Harto kan
bukan pemuja Pak Harto ya, maksudnya dia waktu awal-awal waktu negara kita waktu dari tahun 67 itu kan dia ininya pangan kan yang digalakin sama dia. Ya sebenarnya itu dia incarnya. Ya itu kan dia kata tim ekonominya si Pak Harto kan itu Prof. Wijo Yunita Sastro kalau nggak salah, gue lupa namanya tim ekonominya dia. Iya, nih kira-kira pemerintah inisiatif nggak ya? Udah inisiatif kok. Mereka udah bikin lahan pangan di Kalimantan sama di Sulawesi kalau nggak salah. Ya, cuman ya kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Sebenarnya udah diwanti-wanti sih, dunia tuh bakal krisis pangan tuh udah diwanti-wanti dari beberapa bulan yang lalu. Yang ditakutin kan krisis pangan sebenarnya. Iya. Ngomong-ngomong krisis pangan, kayaknya tadi tuh ada highlight news di Twitter ya, yang si Korea Utara udah mulai berasa kan tuh krisis pangannya, terus wacananya sih mulai mengorbankan anjingnya atau gimana gitu. Buat apa? Buat konsumsi. Waduh. Nggak tahu, tadi gue baca sekilas doang sih. Oh gitu. Cuma gitu doang. Tahu Oke. Bahaya juga ya. Iya kayak gitu. Oke. Nah, mungkin untuk yang masalah krisis, resesi ekonomi segala macam kita udah bahas. Kita selanjutnya mungkin bahas technical ISG. Nah, oke, langsung aja kita beralih ke market preview. Untuk market preview ya ISG pada minggu ini. Nah, ISG menguat kalau gue hitung-hitung sekitar 7 hari berturut-turut, dan sekarang udah ngalamin koreksi lagi, dan itu sebenarnya suatu hal yang sangat-sangat wajar ya. Untuk prediksi kita minggu lalu kan ISG masih bergerak bullish, dan kalau nggak salah di hari Kamis atau Jumat kita bilang ya ISG koreksi terus menguat, ngelanjutkan penguatan kembali, dan itu udah tercapai. Dan menurut lu gimana untuk ISG? ISG ya. Ini kan tadi kalau nggak salah hari ini ya sempat nyentuh angka 53 ya. Ya, betul 53. 53 dan ini kayaknya emang hari terakhir bursa minggu ini kan. Iya. Jadi ya mungkin sih ya wajar sih kalau hari ini koreksi ya sedikit lah, itu sekitar 0,3 atau 0,4 kan ya. Iya, 0,4 sih koreksinya, tapi tepat 0,42. Dan mungkin minggu depan akan mulai sedikit mengalami koreksi sih. Paling nggak ke 51-an lagi kayaknya. Iya, kemungkinan kalau koreksi pun ke 5.100 sampai 5.150 ya, Maya, untuk koreksinya si ISG. Kalau untuk kemungkinan balik lagi ke area 5.000 kayaknya agak berat. 5.000 pas ya maksudnya ya. Kalau untuk ke 5.045 itu masih mungkin. 5.045 itu masih mungkin. Kalau untuk ke 5.000 pas itu kayaknya agak berat untuk ke sana. Soalnya memang trennya udah beda. Iya, kayaknya trennya udah beda. Lagi. Moodnya juga lagi nguji resist 52 sih kayaknya. Iya. Kira-kira kuat nggak di situ? Iya, 52 53 lah ibaratnya. Untuk napak selanjutnya nyampe ke 6.000 gitu. Cuman yang gue khawatirin adalah gue berdoanya tuh ISG tuh 6.000-nya itu di akhir tahun. Gue berdoanya itu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa juga. Kayaknya sekarang juga ya kecepatan nggak sih? Iya, emang agak cepet sih. Tapi dari 4.000 ke 5.000 juga cepet sih. Iya, Dalam berapa tuh? Emang. Dalam 7 bulan ya? Iya. Nggak ada malah. Maksud lo dari 4.000 ke 5.200? Ini kan itu paling Maret kan, bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan lah. Setengah tahun dari 4.000. Bulan ya? Iya, dari 4.000 ke 5.200, 5 bulanan. Gue pribadi sih berharap bahwa ISG ini kalau mau ke 6.000 ya November, Desember lah. Gue sih berharap seperti itu. Jangan sampai ini tuh naik terus pas sudah bulan September, bulan Oktobernya
malah ngedrop, terus November udah nggak ada tenaga. Ya Desember sih kan itu 100% naik ya, kemungkinan besar. Ah, Tapi ya gue harapin sih dia jangan naiknya gila-gilaan banget lah. Gue sih berharapnya iya seperti jangan itu. drastis Iya, dulu gitu ya. iya jangan drastis Bentuk dulu. volume aja dulu gitu yang kuat. Iya, bentuk volume yang kuat segala macem. Kalau bisa sih Heeh. emang di drive oleh semua saham sih ya. Kalau ini kan sementara kan cuma di drive oleh saham-saham perbankan ya, BRI terutama motornya tuh. Hmm. BRI sama BCA. BCA naiknya kencang nggak ya? Coba kita lihat. BCA juga kemarin sempat naik kencang sampai ke 32.000 kemarin itu. BRI juga naik signifikan dari 3.200 ke 3.560. Wow, itu sangat-sangat huge Iya, banget kayaknya lagi jadi kenaikannya. hot topic banget sih. Iya, jadi BRI. BRI itu benar-benar sekarang ya seperti yang gue udah bilang, gue juga minggu lalu bilang bahwa gue malah prediksinya si BRI ini sideways dulu kemarin, nggak taunya malah naik kenceng ya. Ya udahlah, it's okay. Cuman peluang koreksinya BRI dan ISG ya tau lah, mirip-mirip kan geraknya. Kemungkinan sih akan terjadi ya. Iya. Kemungkinan akan terjadi. Minggu depan menurut gue akan koreksi untuk si BRI dan ISG itu akan koreksi. Dan koreksinya tadi gue udah bilang 5.155, 5.045. Terus untuk BRI sendiri kemungkinan besar nih ya 3.400-an lah ya untuk BRI. Lo ada saham yang lo ini nggak? Misalnya bisa apa sih, Apa tuh? bisa di watching gitu dalam minggu depan atau gimana gitu? Lo ada nggak kira-kira? Gue masih sama kayak minggu kemarin sih. Maksudnya gue beneran lagi fokusin di itu yang di PTBA sama Waskita ini. Ya walaupun dia range-nya tipis, tapi Enak gitu ya? itu ya gue manfaatin buat trading aja gitu, buat Hmm, average juga. hmm. Kayak PTBA ini kan arahnya sempit sebenarnya. Cuman kalau misalnya lu ini dari Sempit tapi 2006, enak. ya at least ya itu lu bakal tahu lah 2060 ke 2130 per 2100 bisa take profit atau gimana. Kalau misalnya lu punya ini ya, misalnya sebelumnya lu udah punya gitu. Cuman lu nyangkutnya parah gitu. Cuman kalau untuk lo mau tradingin ya lu beli sebagian aja terus lu tradingin sendiri, itu bisa sih sebenarnya. Itu cara-cara yang bisa diikutin juga sebenarnya sih, cara-cara yang wise itu, asal sahamnya masih sideways. Kuncinya di situ. Iya. Sahamnya Nah, masih untungnya sideways. ini range-nya ya emang masih sideways juga sih. Iya. Cuman kalau dia udah lewat dari 2.200, dia udah mulai bullish. Nah, cocok di tradingin. Itu cocoknya di hold. Iya. Itu cocoknya di hold itu. Soalnya Makanya nih kita, mumpung masih lagi iya, kayak gini. iya. Kalau udah bullish itu, mending kita hold. Soalnya kalau kita trading ya capek sendiri ujung-ujungnya. Kayak BRI kemarin kan, ini kan dia satu panjang kan. Itu pas breakout ya udah lu hold aja. Kalau trading di pas dia naik ya lu ngejar harga terus yang ada nanti. Iya, lebih capek ngira-ngiranya Iya, gitu. bicara ngira-ngira kalau sideways kan lu gampang. Oh, ini 2060, oh 2050. Ya 2000 lah mentok-mentoknya. Udah ambil terus jual lagi sih. Terus ini UNTR juga saham-saham ini ya Beauty. yang berhubungan dengan emas. Ini juga lagi bullish banget malahan. Kalau bisa dikatakan sekarang lagi masa koreksinya. Terus ITMG juga saham batubara, ini juga udah kita bahas minggu lalu. MDKA ini masih bertahan di EMA 20-nya ya, masih tergolong bullish sekarang. Bahkan kalau kita lihat ini stokastiknya sudah di oversold, ada kemungkinan dia rebound justru untuk MDKA. Dan untuk Indi juga lagi sideways. Dan gua pribadi sih lagi lihat-lihat sahamnya mungkin MNCN masih ini ya, masih koreksi, belum ada pergerakan yang cukup baik ke depannya, tapi ya dengan rumor si Pak Lo Keng Hong masuk di BMPR segala macam dengan kicauan-kicauan yang seperti itu Iya, jadi bumbu-bumbu bener. untuk saham MNC sebenarnya ke depannya. Meskipun ya Pak Lo Keng Hong mah belanja mah itu kayak jajan di warung aja sebenarnya buat segitu mah. Tapi menarik juga sebenarnya ya di harga Iya, segini. dia di harga segini ya lumayan sih untuk MNC ya. MNC itu ingat ya, MNC itu perusahaan yang besar loh. Dia market share-nya yang paling besar di Indonesia untuk televisi. Itu yang perlu lu ingat.
Mm-mm. Kemudian apalagi ya sahamnya ya yang bisa diinin ya. Untuk ya sih kita udah dibahas. BCA mungkin ya masih tertahan di 32.000. Mungkin itu aja kali Ma ya untuk prediksi Ah, dari IISG dan beberapa saham yang emang gue punya dan Sigma juga punya gitu untuk prediksinya minggu depan seperti apa. mm-mm. Kita mungkin akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Gua Farhan dan Sigma pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like akun YouTube channel Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim Twitter kita di Rakyat Kapitalis @Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Gua Farhan dan Sigma pamit undur diri. Kita menjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.